Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang skenario IPC yang telah kami buat. Untuk kasusnya itu ada pasien Nyonya KJ berusia 32 tahun dengan tinggi badan 150 cm, berat badannya 38 kg, masuk rumah sakit akibat kejang, batuk, tidak nafsu makan, dan lemas. Pasien memiliki riwayat penyakit HIV dan TB. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat epilepsi saat masih kecil, namun sudah teratasi. Untuk riwayat penggunaannya, pasien menggunakan obat TB sejak 3 bulan yang lalu, yaitu rifampicin, isoniazid, dan pirazinamid, serta etambutol. Untuk riwayat penggunaan tentang obat HIV-nya, menggunakan tenofovir, lamivudin, dan efavirenz sejak 1 bulan yang lalu. Untuk kejang yang dialami pasien itu diduga disebabkan oleh efek samping dari penggunaan obat HIV, yaitu efavirenz. Untuk peran-peran yang akan dimainkan, ada saya sendiri, Giri Gumelar, sebagai perawat, kemudian ada Safira sebagai dokter, Nada sebagai apoteker, Fahri sebagai ahli gizi, dan Nisa sebagai analis. Mungkin langsung saja ke dialognya. Selamat siang, Bapak, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait evaluasi terapi pasien dengan atas nama Nyonya KJ. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Safira selaku dokter penanggung jawab untuk pasien KJ. Ya, selamat siang dok. Perkenalkan saya apoteker Nada Safa selaku apoteker penanggung jawab untuk pasien KJ. Siang juga dok, saya Giri Gumelar, perawat yang bertugas melakukan pemantauan pasien bangsal mawar pada hari ini. Baik, selamat siang dok. Perkenalkan saya Fahri sebagai ahli gizi pada pasien kali ini. Selamat siang dok, saya Nisa sebagai analis yang bertugas pada kali ini. Baik semuanya, mungkin saya mulai saja untuk diskusi kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait evaluasi pengobatan pasien Nyonya KJ. Sebelumnya saya sudah bagikan rekam medis dari Nyonya KJ ini bisa dibaca masing-masing ya. Kemudian berdasarkan laporan yang saya dapatkan, Nyonya KJ ini masuk rumah sakit karena mengalami kejang. Kemudian terjadi kejang berulang dan pasien ini memiliki riwayat HIV sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian memiliki riwayat penyakit TB sejak 3 bulan lalu dan pernah memiliki epilepsi sewaktu kecil. Mungkin selanjutnya ada yang ingin menyampaikan terkait pengobatan yang diterima oleh Nyonya KJ. Mohon maaf dok, saya izin menyampaikan. Jadi rekan-rekan di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk pengobatan HIV yang pasien KJ dapatkan ini ada efavirenz, tenofovir, dan lamivudin. Sedangkan untuk terapi TB-nya yaitu ada rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. Dan karena pasien saat masuk rumah sakit ini kejang, kita memberikan phenytoin. Mungkin seperti itu dok. Baik, terima kasih atas informasinya Apoteker Nada. Itu memang pengobatan yang diterima oleh Nyonya KJ ya, rekan-rekan. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan, saya menduga adanya kejang ini bisa disebabkan dari penggunaan obat HIV pasien. Kemudian saya ingin bertanya kepada Apoteker Nada, mungkin apakah ada kemungkinan obat HIV ini bisa menyebabkan efek samping kejang? Iya dok, mungkin karena pasien KJ ini baru 1 bulan mengalami kekambuhan, kan bisa juga obat HIV ini bisa menimbulkan kejang. Nah, yang dapat menimbulkan kejang dari terapi HIV itu efavirenz dok, kemungkinan seperti itu. Oh begitu, memang ada efek samping dari efavirenz ini berupa kejang ya. Memang pasien ini dalam rekam medis memiliki riwayat kejang, namun sejak kecil jadi sudah teratasi gitu. Nah, jadi ada kekambuhan lagi ketika masuk rumah sakit, kemudian juga
kambuh lagi waktu di bangsal seperti itu. Mungkin ada obat efektif dan juga aman untuk kondisi pasien seperti ini. Apakah obatnya harus diganti atau mungkin ada solusi lain ya dari apoteker Nada? Iya dok, jadi jika berdasarkan Kemenkes tahun 2019 mengenai pedoman pelaksanaan HIV, jika salah satu obat TB ini, mohon maaf, obat HIV-nya mengalami efek samping yaitu efavirenz ini, untuk efavirenz ini dapat disubstitusi dengan nevirapin 200 mg 1 kali sehari selama 14 hari. Itu juga jika tidak muncul ruam kulit dapat ditambahkan menjadi 2 kali sehari 200 mg. Oh begitu, baik. Jika memang begitu, mungkin bisa kita substitusi ya, karena mungkin solusinya disubstitusi bukan diturunkan dosisnya ya berarti. Kemudian apakah ada yang ingin disampaikan terkait keluhan lain pasien? Ya dok, izin menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, untuk RR pasien itu mengalami peningkatan menjadi 22 kali per menitnya dok. Kemudian pasien juga terlihat lemas, pucat, serta belum menunjukkan perbaikan terkait nafsu makannya dok. Baik. Baik, terima kasih perawat Giri. Mungkin ada yang ingin menambahkan kembali? Mohon izin untuk rekan-rekan, dok, saya mau menambahkan kalau dari riwayat pasien itu ada apa nafsu makannya. Kalau buat nafsu makan dia kan nggak nafsu makan tuh. Saran saya untuk menambahkan suplemen dok, biar nafsu makannya bisa meningkat lagi. Begitu. Ya baik, terima kasih Terima atas kasih dok. masukannya. Ya, memang ada keluhan kurang nafsu makan dan masih belum teratasi ya. Mungkin bisa jadi kita rekomendasikan suplemen penambah nafsu makan. Kemudian kemarin saya menginstruksikan untuk melakukan pemeriksaan sputum terkait monitoring terapi TB pasien. Apakah sudah mendapatkan hasil? Oh ya dok, untuk sampelnya itu sudah didapatkan dan juga telah diberikan kepada analis dok. Ya, baik dok, saya izin menyampaikan hasil dari pemeriksaan ini, di mana didapatkan sputum BTA pasien ini masih menunjukkan positif dok. Masih positif ya, karena baik, terima kasih. Untuk terapi TB ini kan masih 3 bulan, jadi mungkin sputum BTA-nya masih positif ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas semua sarannya. Mungkin di sini saya setuju dengan semua saran yang dimasukkan, yang diberikan oleh rekan-rekan semua. Ya, mungkin langsung saja saya izin menyampaikan terkait hasil diskusi kita kali ini untuk permasalahan pengobatan Nyonya KJ ya. Untuk pengobatan HIV pasien dilakukan substitusi obat dari obat efavirenz menjadi nevirapin. Untuk dosisnya 200 mg sekali sehari, kemudian dilakukan monitoring selama 14 hari. Selanjutnya ada penambahan suplemen nafsu makan agar pasien bisa berkurang keluhan nafsu makannya dan juga bisa teratasi lemasnya. Selanjutnya mungkin saya merekomendasikan untuk monitoring dilakukan secara berkala sampai BTA menjadi negatif dan kondisi pasien bisa membaik gitu ya. Untuk monitoring penggunaan obat nevirapin juga dilakukan ya, apakah terjadi kejang lagi atau tidak. Kemudian juga untuk pengobatan pasien ini merupakan pengobatan jangka panjang, jadi saya rasa harus terus dimonitoring. Mungkin dari saya seperti itu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup dok. Kalau dari ahli gizi cukup dok. Cukup dok.
Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya mungkin ya. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit, menyambung dari tadi, penggunaan obat pasien ini memang jangka panjang, maka juga harus diberikan motivasi untuk penggunaan obatnya agar tidak ada tidak tidak kepatuhannya, agar terus patuh minum obat sehingga tidak ada kegagalan terapi seperti itu. Iya, baik dok. Saya juga berharap semoga kita semua di sini bisa terus bekerja sama demi keberhasilan terapi pasien. Baik, insya Allah kita selalu bekerja sama. Mungkin saya cukupkan untuk diskusi kita kali ini ya, dan saya harap juga kerjasama ini terus berjalan. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Baik,